Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, huwa khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik kepada mereka dibanding apa yang mereka kumpulkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat kepada seluruh sekalian alam. Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan tentang rahmatnya Rasulullah SAW kepada seluruh umat dan kecintaan beliau kepada umatnya, hingga Allah menawarkan kepada Muhammad SAW untuk mengurus urusan umatnya. Allah tawarkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, aku limpahkan urusan umatmu kepadamu, karena engkau sangat cinta kepada umat-umatmu, karena engkau selalu berdoa untuk umatmu, karena engkau selalu merindukan umatmu. Kemudian Rasulullah diam sejenak. Coba lihat kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ila fatanatin nubuwah, terhadap kecerdasan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kesempatan untuk mengurus urusan umatnya diserahkan kepada beliau. Apa yang beliau jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Engkau lebih sayang kepada mereka dibanding aku. Maka aku serahkan urusan umatku ini kepadamu. Aku adalah manusia yang baru dapat berubah sewaktu-waktu. Hari ini aku senang, besok aku susah. Hari ini aku bahagia, kadang besok aku sedih. Akan tetapi engkau adalah maha kekal abadi. Engkau tidak akan pernah berubah, dan rahmatmu tidak akan pernah berubah terhadap umat-umatku, ya Allah. Lalu Allah menjawab, idzan la ukhzihim fika abada, la ukhzika fihim abada. Wahai Muhammad, maka aku tidak akan mengecewakanmu terhadap mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini apa yang kita kerjakan pada subuh yang mulia ini merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadi rahmat bagi mereka yang taat, akan tetapi menjadi rahmat bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat di dalam sebuah peperangan ketika darah bercucuran daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi geraham beliau copot karena kena tameng besi, kemudian bercucuran darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar Rasulullah menahan darah tersebut, beliau usap di baju beliau sehingga tidak ada setetes pun yang jatuh ke atas tanah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membiarkan darahmu menetes ke atas tanah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, malaikat penjaga gunung ini mengatakan, wahai Muhammad, seandainya setetes darah engkau yang jatuh di atas tanah, sungguh aku akan melenyapkan semua musuh-musuh Allah. Subhanallah, aku tidak ingin
musuh-musuh Allah ini semuanya untuk ingin mereka mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah, kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya tidak datang, dan kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah juga sangat luar biasa. Bagaimana keteladanan para sahabat ini menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW dengan jalan yang benar. Keteladanan mereka ini menjadi contoh bagi kita untuk kita ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita, agar mereka dapat mencintai sosok yang paling agung, sosok yang paling mulia, sosok yang tiada bandingannya dengan seorang manusia apapun yang berada di tengah-tengah kita. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar mencintai Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar semenjak meninggalnya wafatnya Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah orang yang mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ihda ya Umar, kenapa wahai Umar?" Ketika Umar tidak dapat menerima Rasulullah SAW wafat, beliau tidak dapat menerimanya. Begitu beliau mendengar orang yang mengatakan Rasulullah sudah wafat, beliau mencabut pedangnya dan mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah wafat, aku akan memenggal lehernya." Tidaklah Muhammad itu sebagaimana Rasul sebelumnya diangkat untuk bertemu kepada Allah, sebagaimana Musa yang berjumpa dengan Allah selama 40 hari, sebagaimana Isa ibn Maryam yang diangkat ke sisi Allah, beliau tidak mati. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar menenangkan Umar, "Ya Umar, ihda, ya Umar, ihda. Tenanglah wahai Umar." Lalu beliau membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad itu adalah seorang rasul yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul sebelum beliau. "Afain mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum." Apakah kalian ketika Rasul Muhammad SAW itu meninggal atau terbunuh, in qalabtum ala a'qabikum, kalian akan kembali kepada agama kalian. Kalian akan kembali kepada kejahilan kalian, kepada agama-agama jahiliyah sebelumnya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, seolah-olah ayat tersebut baru aku dengar pada hari tersebut ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan," barang siapa yang menyembah Muhammad, "fa inna Muhammadan qad mata," sesungguhnya Muhammad itu telah wafat. "Wa man kana ya'budu Allah," barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "fallahu hayyun la yamut," Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tertunduklah dan terduduklah lemasnya lutut daripada Sayyidina Umar. Beliau tidak sanggup untuk menerima kejadian tersebut hingga beliau tersungkur ke atas tanah. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang menenangkannya. Kapan Sayyidina Abu Bakar mengenal kematian Rasulullah? Ternyata semenjak kematian Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dikisahkan oleh istri beliau bahwasanya ibadah beliau ketika malam, begitu pulang selesai urusan dunia, beliau duduk menghadap ke arah kiblat, lalu beliau memegang lutut beliau dan beliau menurunkan kepala beliau sambil beliau menangis. Apa yang beliau tangis? Beliau menangis mengingat Rasulullah SAW sepanjang malam hingga terdengarnya azan sholat subuh. Subhanallah, seorang sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Kecintaan Sayyidina Umar kepada Rasulullah tidak kita ragukan. Padahal beliau adalah orang yang ingin membunuh Rasulullah. Akan tetapi Allah balikkan hati beliau hingga beliau orang yang berada di garda terdepan untuk membela Rasulullah SAW. Ketika suatu ketika Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Umar, kemudian
lebih daripada anakmu? Benar Rasulullah, lebih daripada anak. Lebih daripada orang tua? Benar wahai Rasulullah, lebih daripada orang tua. Lebih daripada harta? Benar wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada seluruh hartaku, seluruh anak-anakku dan keluarga-keluarga. Aku lebih mencintaimu dibanding mereka semua. Bagaimana denganmu wahai Umar? Kemudian Sayyidina Umar diam sejenak, kecuali diriku wahai Rasulullah. Artinya Sayyidina Umar pada awal waktu beliau lebih mencintai diri beliau dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau diam sejenak. Rasulullah kemudian mengatakan, belum wahai Umar, tidak akan sempurna keimananmu kecuali engkau mencintaiku lebih daripada kecintaanmu terhadap keluargamu, terhadap anak istrimu, dan terhadap seluruh hartamu dan seluruh manusia yang lain. Kemudian Sayyidina Umar merenung sejenak dan mengatakan dengan penuh kegembiraan, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri dan lebih daripada kecintaanku terhadap selain diriku. Al-an ya Umar, kata Rasulullah, sekarang wahai Umar, artinya sudah sempurna keimanan. Ini kecintaan Sayyidina Umar. Kemudian ditanyakan oleh Abdullah bin Umar kepada Sayyidina Umar, wahai bapak, kenapa tiba-tiba engkau berubah dan engkau menjawab dan engkau sangat jujur kepada Rasulullah pada awal waktu. Kemudian engkau berpikir sejenak dan mengatakan Rasulullah lebih engkau cintai daripada dirimu. Wahai anakku, kata Sayyidina Umar, ketika aku merenungkan, ternyata ketika yaumul mahsyar kelak, aku tidak membutuhkan yang lain. Yang aku butuhkan hanya seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seluruh alam ini tidak dapat memberikan manfaat kepadaku, hanya satu manusia yang dapat memberikan syafaat kepadaku, tidak lain kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau lebih aku cintai dibanding seluruh manusia dan seluruh harta dan diriku sendiri. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Sayyidina Umar. Kemudian bagaimana dengan kecintaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau adalah orang yang sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sendiri saking sayangnya Sayyidina Utsman kepada beliau, beliau malu kepada Sayyidina Utsman. Kadang Rasulullah sedang duduk di dalam Masjid Nabawi. Kalau datang Sayyidina Abu Bakar, beliau biasa-biasa saja. Pada saat itu Rasulullah duduk dan betis beliau nampak. Kemudian masuk Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak merubah posisi duduk beliau. Masuk Sayyidina Umar, beliau juga tidak merubah posisi duduk beliau. Kemudian masuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau tiba-tiba menutup betis beliau dan merubah posisi duduk beliau. Kemudian ditanyakan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, ketika kami datang, posisi dudukmu biasa-biasa saja, tidak engkau ubah. Kenapa begitu datang Sayyidina Utsman, bahkan engkau menutup daripada betismu yang nampak ketika kami datang? Apa kata Rasulullah? Tidakkah kalian malu kepada Sayyidina Utsman, di mana seluruh malaikat itu malu kepadanya? Sehingga saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman, beliau sempat menikahkan dua putri beliau kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga dijuluki Sayyidina Utsman Dzun-Nuraini, yang memiliki dua cahaya, yaitu cahaya dari umat Rasulullah dan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sanggup merelakan nyawanya ketika pertama perintah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah para sahabat hijrah. Yang tinggal adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal, karena beliau bagian daripada as-sabiqun al-awwalun. Kemudian beliau menggantikan posisi
Beliau tanyakan, di mana si fulan? Di mana si fulan? Apakah dia sakit? Apa yang terjadi kepadanya? Kalau dia sakit, Rasulullah mengunjunginya. Coba lihat. Ketika itu sahabat Maula Rasulullah SAW dipanggil oleh Rasulullah, lalu beliau menghadap. Tampak wajahnya yang sudah kusam, tampak badannya yang sudah mulai kurus. Kemudian Rasulullah menanyakan, wahai sahabat, apakah engkau sakit? Wahai Rasulullah SAW, aku tidak bisa makan kalau tidak melihat. Tiba-tiba aku berpikir, tiba-tiba aku membayangkan, wahai Rasulullah, di dunia ini aku senantiasa melihatmu. Di dunia ini aku senantiasa duduk di sampingmu. Di dunia ini senantiasa aku melayanimu apa yang kau butuhkan. Aku melayanimu dengan penuh hatiku, wahai Rasulullah. Akan tetapi aku membayangkan hari akhirat kelak. Ya Rasulullah, di mana posisimu di dalam surga bersama para nabi dan rasul, dan di mana posisi taubat yang sangat rendah ini? Bahkan aku tidak bisa membayangkan apakah aku bisa masuk surga atau tidak. Kalau aku tidak bisa masuk surga, bukan aku karena takut kepada neraka Allah, wahai Rasulullah. Aku takut tidak bisa melihat wajahmu, wahai Rasulullah, di dalam surga. Aku tidak tahu posisiku di mana. Aku tidak ingin berpisah denganmu, wahai Rasulullah SAW. Coba lihat sahabat Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah, beliau membayangkan di akhirat kelak beliau di mana dan Rasulullah di mana. Bagaimana aku tidak bisa melihat Rasulullah, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat abadi. Selamanya aku tidak dapat melihat wajahmu, wahai Rasulullah. Kemudian coba lihat, Jibril mendengar curhat daripada Thauban. Kemudian turunlah ayat kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama para orang-orang saleh, syuhada, salihin, dan para nabi-nabi dan rasul. Baru bergembira Thauban Maula Rasulullah mendengar ayat tersebut, seolah-olah beliau kembali lagi ke muka bumi ini dengan tanpa beban apapun yang beliau tolak. Thauban Maula Rasulullah. Bagaimana dengan Uqasyah bin Muhsin yang merupakan seorang budak, orang Rasulullah dalam keadaan sakit? Beliau mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat, apabila ada hutang antara diriku dengan kalian, maka sampaikanlah dan tuntutlah hutang tersebut pada hari ini. Dan apabila ada orang yang aku zalimi, maka balaslah kezaliman tersebut pada hari ini. Dan apabila ada orang yang menyakiti, maka balaslah kesakitan tersebut terhadap diriku pada hari ini. Bangunlah. Uqasyah bin Muhsin, beliau bangun. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin menuntut hutang kepadamu. Engkau dulu di dalam peperangan, ketika engkau menunggang kuda, engkau tidak melihat di bawah, sehingga ketika engkau menghayunkan cambukmu itu mengena terhadap badanmu, dan itu sangat sakit, wahai Rasulullah. Sahabat yang lain sudah bangun. Wahai Uqasyah, apa yang engkau akan lakukan terhadap Rasulullah sedangkan keadaan Rasulullah seperti ini? Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, jangan pernah menyentuh kulit Rasulullah, atau engkau akan tebas lehermu. Itu kata Sayyidina Umar. Lalu kata Rasulullah, wahai Umar, aku dengan Uqasyah ini lebih berhak terhadap hari ini. Biarkan dia membalas, dan aku tidak akan dituntut oleh Allah di hari akhirat kelak. Kemudian beliau mengatakan, wahai Ali, ambillah cambukku di rumah, minta kepada Fatimah. Kemudian datang Sayyidina Ali meminta cambuk Rasulullah, kemudian membawanya. Kemudian beliau berikan kepada Uqasyah, wahai Uqasyah, balaslah sebagaimana aku mencambukmu pada hari ini. Kemudian Uqasyah mengatakan, wahai Rasulullah, ketika cambuk mengena terhadap badanku, aku tidak menggunakan pakaian, alias badanku tidak ada
yang hina ini menyentuh kulitmu yang sangat mulia, karena setiap orang yang menyentuh kulitmu tidak akan dibakar oleh api neraka. Lalu seluruh sahabat menangis melihat kejadian tersebut. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Al-Mughirah ketika Rasulullah SAW dikebumikan, ketika sesudah dikafankan, kemudian Rasulullah disolatkan, kemudian beliau dikebumikan, beliau melempar cincin beliau ke dalam kubur Rasulullah. Bagaimana cincin dalam kubur Rasulullah? Mughirah. Kemudian Sayyidina Umar melihat hal tersebut mengatakan, "Walhal, celakalah dirimu wahai Mughirah, engkau tidak layak untuk melakukan hal tersebut." Beliau ingin turun ke makam Rasulullah, beliau ingin turun ke kubur Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya. Karena itu yang beliau lakukan, maka diperintahkan kepada Safinah Maula Rasulullah, yaitu seorang Safinah pembantu Rasulullah, seorang laki-laki pembantu Rasulullah. Wahai Safinah, turun dan ambil cincin Mughirah tersebut. Turunlah Safinah ke dalam liang lahat Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Turunlah Safinah, beliau dengan penuh kecintaannya kepada Rasulullah. Orang yang terakhir kali memeluk jasad Rasulullah adalah Safinah Maula Rasulullah. Beliau peluk Rasulullah SAW dengan menitikkan air matanya. Beliau cium Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya sebelum dipisahkan oleh barzakh antara kehidupan dunia dan alam kubur. Dan beliau mengatakan, tidak ada kebahagiaan bagiku semenjak aku lahir hingga hari ini kecuali aku sudah memeluk Rasulullah SAW. Bukan hanya saja manusia, sebatang pokok kurma yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat sandaran beliau ketika beliau berkhutbah. Ketika ada seorang wanita yang menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, anakku ini adalah seorang pengrajin kayu. Maukah engkau aku buatkan mimbar kepadamu sehingga engkau bisa duduk dan berkhutbah di atas mimbar dan manusia itu bisa melihatmu karena mereka jumlahnya sudah mulai banyak." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya silakan kalau engkau berkehendak." Kemudian Rasulullah SAW dihadiahkan sebuah mimbar. Anak mimbar tersebut ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian begitu Rasulullah datang ingin berkhutbah, tiba-tiba beliau melangkah satu anak, beliau menginjakkan anak tangga yang pertama, langsung mendengar tangisan yang luar biasa, seolah-olah bayi yang sedang menangis karena kehilangan ibunya. Kemudian sahabat kata, di tengah-tengah Rasulullah SAW ingin berkhutbah. Lalu beliau Rasulullah turun mengambil sebuah pokok kurma. Ternyata pokok kurma tersebut beliau memeluknya, dipeluk oleh Rasulullah SAW, dan beliau membisikkan sesuatu kepadanya. Maka baru hilang suara tangisan tersebut. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah sumber tangisan itu dari pokok kurma ini, wahai Rasulullah? Dari batang kayu ini, wahai Rasulullah?" Nah, dia menangis karena aku tidak lagi memegangnya, karena aku tidak lagi bersandar ke atasnya. Dia menangis karena tidak ingin berpisah denganku. Sungguh kalau aku tidak menawarkan sesuatu kepadanya, dia akan menangis sampai hari kiamat. Lalu apa yang kau tawarkan oleh Rasulullah? Aku menawarkan kepadanya 2 hal. Yang pertama, engkau berhenti menangis dan engkau akan tumbuh sampai hari kiamat datang. Atau engkau berhenti menangis dan engkau akan tumbuh bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia memilih pilihan yang kedua. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya batang kurma saja, kayu saja menangis karena kehilangan Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita umatnya yang sangat membutuhkan Rasulullah SAW? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka sampaikan cinta ini dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai keteladanan di dalam hidup kita. Senantiasa kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Senantiasa kita ajarkan anak-anak kita untuk mengidolakan Rasulullah SAW
kita berselawat kepada Rasulullah, kita memperbanyak selawat kita kepada, bukan hanya pada saat peringatan Maulid, akan tetapi di luar daripada bulan Maulid, Rasulullah tetap rahmat bagi umatnya. Maka Imam Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri mengatakan, paling sedikit seseorang berselawat kepada Rasulullah itu 300 kali, karena aqallul ikthar 300, kata beliau, paling sedikit kita memperbanyak sesuatu itu adalah 300 kali. Maka itu buktikan cinta kita kepadanya. Apa yang bisa kita ikuti sunnahnya, ikuti dengan baik. Apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang cerita kisah Rasulullah, ajarkan itu menjadi pedoman kepada anak dan keluarga kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ajal kita dijemput oleh Allah, dan ketika tibanya yaumil mahsyar, yang kita harapkan satu-satunya adalah syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dapat membantu kita, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, tidak ada yang dapat membekeni kita kecuali satu manusia yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan kepada Allah agar Allah mengizinkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang hadir pada subuh yang mulia ini, dan kepada orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini, dan Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan di taman-taman surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum, demikian dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang mau menyampaikan tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini, menjadi sebuah renungan yang nikmat yang kita nikmati dengan pengalaman-pengalaman Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bertakwa dan bercita-cita bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh